Hai guys. Hai guys. Pakai jubah? Pakai jubah? Siapa takut? Siapa takut? Siapa takut? Hai, kamu orang muda. Jangan biarkan suara yang kamu dengar atau yang menggema dalam dirimu lewat begitu saja. Jangan katakan aku masih muda dan tidak pandai bicara. Jangan katakan pula aku tak bisa apa-apa. Jangan katakan aku manusia berdosa, maka tak layak untuknya. No, jangan begitu. Yang dia butuhkan, ya kamu, orang muda yang mau bekerja sama dengan rahmatnya. Kamu yang terbuka untuk dibina dan dibentuk seturut kehendaknya. Kamu yang tidak bisa akan ditempa supaya menjadi terbiasa. Panggilan itu merupakan suatu anugerah yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bagi kita yang terpanggil perlu menanggapinya dengan penuh semangat dan sukacita. Karena di dalam panggilan itu Tuhan memperlengkapi kita, menyediakan kita dengan rahmat-rahmat yang kita butuhkan. Bagi Anda yang terpanggil, jangan ragu untuk menanggapi panggilan Anda sebagai seorang pastor, suster, frater, ataupun biarawan. Semuanya dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada sukacita yang melimpah. Jadi tidak perlu ragu lagi. Sobat muda dimanapun Anda berada, saya mengajak kalian semua untuk menjawab panggilan Tuhan menjadi romo, suster, atau frater. Saya mempunyai pesan bagi Anda, kalian semua yang memiliki cita-cita ingin menjadi seorang suster, imam, atau biarawan-biarawati, namun sedang ragu saat ini. Saya katakan jangan takut, ikut Tuhan tidak pernah menyesal. Kalau kamu ingin serius ikut Tuhan, mari dan datanglah. Jangan ragu, jangan takut. Jangan kamu takut. Rekan muda yang terkasih, seringkali keraguan, kekhawatiran, dan juga takut gagal membuat kita mengabaikan bisikan suara Tuhan yang memanggil kita. Kita lupa bahwa kasih karunia Tuhan jauh melampaui segala kelemahan dan kerapuhan kita. Tuhan bersabda, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Oleh karena itu, kenapa mesti ragu? Kenapa mesti khawatir? Dan kenapa kita mesti takut? Mungkin kamu ada keraguan, saya ini ada panggilan atau tidak ya? Begini, semua orang ingin punya uang banyak, ingin punya pasangan hidup, dan ingin berbuat apa saja yang dia mau. Kalau kamu rela melepaskan itu semua agar bisa menjadi imam, biarawan, atau biarawati, kerinduan itu ditumbuhkan oleh Tuhan sendiri. Kenapa Tuhan menumbuhkan kerinduan itu? Itulah salah satu tanda kamu dipanggil Tuhan. Jadi, kalau kamu ada keinginan untuk menjadi imam, biarawan, atau biarawati, jangan ragu. Langsung saja menjawab, "Ya Tuhan." Menjadi pastor bagi saya adalah memilih yang berbeda. Berbeda belum tentu sempurna. Berbeda belum tentu punya kelebihan segalanya. Tetapi mengikuti Yesus dengan menjadi pastor adalah berbeda dari yang lain. Kami Suster Putri Kasih. Kasih adalah ekspresi hidup kami. Berdoa, hidup bersama, melayani. Sahabat muda, mari bergabung bersama kami. Saya mengundang kawan-kawan yang tertarik untuk menjadi imam, bruder, frater, suster. Ayo bergabung. Sungguh betapa bahagianya hidup sebagai orang terpanggil. Hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan, dibagikan untuk sesama. Jangan takut kalau kita tidak sempurna. Ingat Matius, Paulus, Agustinus. Mereka tidak sempurna, tapi Tuhan memilih mereka. Kebahagiaan menjadi seorang suster, pertama, boleh melayani Tuhan dan sesama dengan lebih dekat. Yang kedua, yang paling penting adalah boleh mencintai dan dicintai secara bebas. Kau dipanggil Tuhan. Mari, ikutilah Dia.
Bagi kamu yang ingin mengikuti jejak kami dalam hidup membiara, jangan takut. Anda bingung menentukan pilihan hidup? Jangan khawatir, ini solusinya. Mari bergabunglah bersama kami dalam kongregasi SMFA. Jangan takut. Saya bahagia menjadi milik Tuhan. Saya dipanggil dan saya mendengar dan mengikutinya. Maka teman-teman jangan pernah ragu menjadi imam, menjadi bruder, frater, biarawati, dimanapun Anda diutus, Anda diberkati. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Beranilah menanggapi panggilan Tuhan, karena semuanya adalah rahmat. Gimana teman-teman? Masih bimbang, gundah, ragu, takut dan sebagainya? Well, relax, tenang, jangan takut. Kehidupan membiara, kehidupan imamat adalah sebuah panggilan di mana kita memberikan diri kita sepenuhnya untuk mencintai seperti Yesus. Tapi bicara tentang cinta, terkadang kita takut untuk memberikan diri kita seutuhnya, sepenuhnya untuk mencintai. Mengapa? Karena kita takut untuk tersakiti, karena kita takut untuk terlukai. Tapi teman-teman, jangan takut. Roh Kudus akan memampukan kita. Roh Kudus akan mengajarkan kita bagaimana kita mencintai seperti Yesus. Roh Kudus akan mengubah segala ketakutan, keraguan, segala luka kita sebagai sarana keselamatan. Jawab panggilannya, jangan takut. Jangan kamu takut. Mengikuti panggilan Tuhan tidak akan menyesal. Keputusanmu ada di dalam tanganmu. Yakin dan percaya, kamu pasti bisa. Teman-teman yang terkasih, mari bergabung bersama Serikat Yesus dalam kolaborasi dengan Allah sendiri yang memanggil kita untuk menjawab tantangan-tantangan zaman ini. Serikat Yesus memiliki 4 preferensi kerasulan universal. Yang pertama, kita ingin semakin menularkan latihan rohani dan diskresi. Yang kedua, berjalan bersama mereka yang kecil dan tersingkir. Yang ketiga, berjalan bersama orang muda, kalian semua. Dan yang keempat, merawat bumi, rumah kita bersama. Jadi pastor ya. Kok pakai jubah? Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna. Tuhan sempurnakan yang Ia sempurnakan yang Ia panggil. Mantap. Minggu keempat Paskah adalah minggu panggilan. Gereja mengajak kita untuk merenungkan tentang pribadi kita. Bagaimana menjadi hidup yang penuh dengan makna. Nah, hidup yang penuh makna inilah yang harus mewarnai apapun pekerjaan profesi kita. Kalau menjadi polisi, polisi yang berguna bagi banyak orang. Kalau menjadi guru yang memiliki kekasan. Kalau menjadi perawat, menjadi perawatan yang penuh dengan dedikasi. Kalau menjadi dokter yang sungguh-sungguh memiliki makna bagi orang. Demikian juga menjadi biarawan-biarawati harus memiliki makna yang khusus dalam pemberian diri itu. Hidup jangan hanya begitu-begitu saja, tetapi hidup kita harus bermakna.
Angkat lagu pujian, tinggikan nama